Kita
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ونقول الصلاة على النبي صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والأقل. فضيلة العلم شواهدها من القرآن قوله عز وجل شاهد الله أنه لا إله إلا هو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم. Bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Wa syawahiduhum minan naqli wal aql, dan dalil-dalil tersebut dari Al-Qur'an dan hadis dan juga akal. Fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an, dalil-dalil keutamaan ilmu dari Al-Qur'an. Qauluhu azza wa jalla, adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat ikut bersaksi. Wa ulul ilm, begitu juga orang-orang yang mempunyai ilmu juga ikut bersaksi. Qaiman bil qisti, Allah adalah zat yang berdiri di atas keadilan. Fandur, maka perhatikanlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai binafsih, yang pertama dengan menyebutkan dirinya, wasanna bil malaikati, yang kedua menyebutkan para malaikat, wasallasa bi ahlil ilm, yang ketiga menyebutkan para ahli ilmu, wanahika, maka mencukupimu bihaza, dengan bukti ini, syarafan, sebagai suatu kemuliaan, wafadlan, dan suatu keutamaan, wajalaan, dan suatu keagungan, wajijlalan, dan suatu keagungan, wanublan, dan suatu kehormatan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa darajat. Qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibn Abbas di dalam menafsirkan ayat ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, lil Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah Anda jelaskan tentang manaqib daripada Imam Ghazali dan keutamaan serta fadilah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang bab yang pertama yakni tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu dan orang yang mengajari ilmu, di mana Imam Ghazali meletakkan di dalamnya dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli, yang dimana nakli ini adalah dalil-dalil yang berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis atau perkataan-perkataan para ulama. Yakni nakli intinya dalil yang berdasarkan iman. Wal akal, beliau juga meletakkan dalil-dalil akal, dalil-dalil yang bisa masuk ke dalam akal. Ya, ini beliau meletakkan ada dalil nakli, ada dalil akli. Cuma banyak orang-orang sekarang ini takdimul akal ala nakl. Banyak orang-orang sekarang mereka memakai
yakni tuqaddimul aql 'ala an-naql, taqdimul aql 'ala an-naql. Mereka lebih mendahulukan akal daripada iman. Lebih mendahulukan akal daripada iman. Nah, ini orang-orang sekarang banyak seperti ini. Taqdimul aql 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada iman, ini adalah orang-orang yang mengikuti iblis. Iblis Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api. Sedangkan Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari tanah. Kalau menurut akal, mana yang lebih utama? Api atau tanah? Api. Api bisa membakar. Api lebih utama dari tanah. Kalau menurut akal. Nah, sehingga iblis dia pakai dia punya akal itu. Saya diciptakan dari api. Kalau menurut akal, ya iblis lebih mulia dari Adam. Kenapa? Sebab iblis itu dulu pemimpin para malaikat. Di langit pertama namanya alim, zahid, abid, warik. Di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai di langit ketujuh Azazil. Ibadahnya luar biasa. Masuk akal juga. Si iblis ini pakai akal. Ana lebih dulu diciptakan. Ana ibadah ribuan tahun. Ana pemimpin malaikat. Masa ya ana mau sujud sama Adam yang ibarat kata anak kemarin sore? Masuk akal. Nah, sehingga karena iblis lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan bagian daripada keimanan, celakalah iblis. Dua, tamsilnya, contohnya Kan'an. Kan'an itu Nabi Allah Nuh udah bilang, anakku, ayo naik ke atas bahteraku. Kau naik, kau selamat. Anak kalau ngejelasin sengaja. Makanya itu orang kalau nggak betah ngaji sama anak nggak usah ngaji. Anak kalau ngejelasin itu perkata, itu anak kalau ngejelasin. Sebab anak dulu mondoknya seperti itu. Kita orang nggak diajarin terus, enggak. Kita orang diajarin semua innallaha. Loh, kenapa kok pakai inna? Oh, inna bermakna taukid. Kalau ayat Quran pakai inna itu lebih kuat daripada nggak pakai inna. Kita menjelaskan seperti itu. Kan'an. Ayahnya udah suruh, ayo kau naik ke atas bahtera, kau naik ke atas perahuku, kau bakal selamat. Kan'an pakai akal. Karena menurut akal dia, kalau saya naik kapal, bisa saja kapal itu tenggelam. Iya kan, orang naik kapal bisa tenggelam. Tapi kalau saya naik di atas bukit, di atas gunung yang tinggi itu, tidak mungkin bahwasanya banjir ini akan sampai ke di bukit tersebut. Masuk akal. Tapi dia tidak mendahulukan iman, dia mendahulukan akal. Sehingga celaka. Nah, ini banyak orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman. Ketika akal dan iman itu harus pilih mana, akal atau iman. Bukan berarti mengenyampingkan akal, enggak. Tetap pakai akal, tetap. Berapa banyak orang-orang luar negeri sana, orang-orang barat masuk Islam karena mereka pakai logika, pakai akal. Tapi apabila akal berbenturan dengan iman, kalau nggak mau jadi kayak iblis, kalau nggak mau jadi kayak Kan'an, gaddimul nagel, maka dahulukanlah iman. Makanya kadang para ulama berbeda pendapat, yakni ma afdal, akal atau ilmu atau akal yang lebih utama. Ada yang bilang akal yang lebih utama, ada yang bilang ilmu yang lebih utama. Akal lebih utama. Kenapa akal lebih utama? Li'annal aql mambaul ilm, karena akal tempatnya ilmu menurut pendapat ulama. Yang bilang ilmu lebih mulia dari akal karena kalau tidak ada ilmu, akal tidak bisa mencerna ilmu tersebut. Pokoknya macam-macam lah. Nah, intinya di sini Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau memberikan dalil-dalil, baik dalil-dalil nakli ataupun dalil-dalil akli.
Ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh Habib Zain. Saya punya adik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya. Malaikat pun bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah letakkan orang yang berilmu dalam ayat tersebut? Kenapa Allah tidak letakkan para anbiya atau para mursalin? Tapi yang Allah letakkan orang-orang berilmu. Allah tidak taruh para solihin, Allah tidak taruh para aulia, tidak. Yang Allah taruh ulul ilm. Fandur, maka lihatlah, kata Imam Ghazali, kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya binafsih, dengan dirinya sendiri. Allah mulai firman-Nya dengan dirinya sendiri, yakni syahidallah, yakni Allah bersaksi. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Wasanna bimalaikatih, kemudian menyebut, setelah Allah menyebut nama Allah, Allah menyebut nama para malaikat. Wasanna bi ahlil ilm, kemudian setelah Allah menyebut nama malaikat dalam ayat tersebut, Allah menyebut nama orang-orang yang berilmu. Itu kalau belajar tafsir itu ada satu kaidah yang dimana dikatakan ayat Al-Quran itu kalau ada dua berdempetan, kita lihat mana yang lebih awal. Mana yang lebih awal, maka itulah yang lebih utama. Contoh, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau cintai itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Nah, ini kan yang satu bisa jadi berdempetan ini ayat. Bisa jadi sesuatu yang kau tahu, bisa jadi sesuatu yang kau benci amat baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat buruk bagimu. Maka yang pertama ini yang lebih utama. Karena apa? Karena Allah dahulukan. Paham nggak? Allah dahulukan di dalam firman-Nya. Nah, sama seperti di sini. Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat yang Allah dahulukan, bahkan yang Allah letakkan adalah ahlul ilm. Berarti para ulama adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kemuliaan, keagungan, keluhuran, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bagaimana derajat yang Allah angkat? Darajatun fawqal mu'min bisa bi'mi'ati darajat. Derajat orang yang berilmu di akhirat. Kita ngomong di akhirat. Derajat orang yang berilmu kalau dibandingkan dengan orang mukmin yang lain itu ada 700 derajat. Jadi kita ini orang mukmin tapi tidak berilmu, kita dapat 1 derajat. Beliau orang yang berilmu 700 derajat. Nah, bisa kita bantah. Nah, ma baina darajataini masiratu 500 am. Yang dimana di antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Dari jarak derajat 1 ke derajat kedua 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 2 ke derajat ketiga 500 tahun perjalanan kaki. Dari derajat 3 ke derajat keempat 500 perjalanan kaki sampai 700 derajat. Terus inti mau menyamakan diri inti dengan ulama? Hah? Allah udah bilang dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah